Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Renggaris M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nahda Alifah Fitriani dari kelas Sistem Informasi 2023A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal laporan atau artikel ilmiah yang telah dibuat dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Waktu terhadap Efektivitas Belajar Mahasiswa. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini mahasiswa dihadapkan pada tuntutan manajemen waktu yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Manajemen waktu dijelaskan sebagai kegiatan individu dalam memanfaatkan waktu baik secara efektif maupun secara efisien. Kemajuan teknologi informasi diharapkan dapat membantu mahasiswa, yaitu melalui sistem informasi manajemen waktu yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa dengan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan waktu yang baik. Mahasiswa yang memiliki pengaturan waktu yang baik diharapkan atau biasanya akan mendapatkan prestasi akademik yang lebih baik. Penelitian ini menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak penggunaan sistem informasi manajemen waktu terhadap efektivitas belajar mahasiswa, terutama dalam konteks digitalisasi. Hubungan antara penggunaan teknologi SIMW dengan peningkatan produktivitas akademik menjadi fokus penting pada penelitian kali ini. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memaksimalkan pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi, membentuk dasar pengembangan strategi pembelajaran yang lebih baik, dan memungkinkan para mahasiswa meraih potensi dalam akademik maupun non-akademik secara maksimal pada era digital. Tujuan penelitian yang pertama ada menganalisis dampak penggunaan sistem informasi manajemen waktu terhadap produktivitas mahasiswa. Dan yang kedua ada menganalisis kebutuhan, kemudian tantangan serta hambatan seorang mahasiswa dalam manajemen waktu. Dan yang ketiga ada mengevaluasi efektivitas sistem informasi manajemen waktu dalam membantu mahasiswa mengatur waktu mereka. Dan yang keempat ada memperkirakan tingkat keterlibatan mahasiswa pada penggunaan sistem informasi manajemen waktu. Kemudian melihat sejauh mana mereka menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada sistem informasi manajemen waktu. Kemudian yang kelima ada mengukur nilai kepuasan mahasiswa terhadap sistem informasi manajemen waktu. Dan yang keenam yaitu diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan sistem pada layanan pada pengguna. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah optimalisasi waktu mahasiswa. Diharapkan melalui penelitian ini, sistem informasi manajemen waktu berharap pengaturan waktu mahasiswa menjadi lebih baik sehingga dapat efisien serta efektif. Kedua ada peningkatan efektivitas kegiatan belajar mahasiswa. Selain dalam bidang akademik, penulis berharap mahasiswa dapat mengatur waktu mereka dengan baik sehingga dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam kegiatan non-akademik. Kemudian ada peningkatan kemampuan mahasiswa. Dalam ini penulis berharap dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat menggunakan waktu mereka dengan bijak, karena keahlian ini atau kemampuan ini sangatlah dibutuhkan dalam dunia kerja nantinya setelah mereka lulus. Melalui penelitian ini, pengembang sistem informasi manajemen waktu diharapkan terus mengevaluasi dan memperbarui fitur-fitur yang terdapat pada sistem sehingga pengguna tetap setia menggunakan sistem tersebut dibanding sistem-sistem yang lainnya, serta menjadi referensi ahli penelitian untuk mendukung mahasiswa dalam menyeimbangkan produktivitas mereka baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kemudian ada landasan teori. Pada landasan teori ini penelitian membahas konsep dasar mengenai sistem informasi manajemen waktu, sistem informasi manajemen waktu, dan efektivitas pembelajaran. Pada penelitian ini sistem diartikan sebagai kumpulan atau elemen yang saling berhubungan secara sistematis bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri atas komponen seperti input, proses, dan
menghasilkan keluaran atau output. Informasi dijelaskan sebagai hasil dari pengolahan data yang memiliki arti dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Di sini manajemen waktu mencakup sebuah perencanaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jenis penelitian pada penelitian kali ini merupakan penelitian eksplanasi, yang dimana penelitian ini menjelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu yang satu variabel bebas atau variabel X dan yang satu variabel terikat atau variabel Y. Variabel X di sini memaksud bahwa itu adalah pengaruh dari sistem informasi, dan variabel Y itu adalah efektivitas belajar. Analisa ini adalah analisa sederhana sebab hanya menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y. Berdasarkan pendapat Sugiono pada tahun 2013, penelitian eksplanasi merupakan penelitian yang menerangkan tingkatan-tingkatan antara variabel-variabel yang diteliti atau diobservasi serta hubungan mereka antara satu dan variabel lainnya melalui pengujian hipotesa yang telah dirumuskan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan, yaitu pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi di lapangan, kemudian merumuskannya sebagai teori, dan juga menggunakan penelitian atau pendekatan penelitian kuantitatif yang menegaskan analisanya menggunakan data-data numerik atau data-data angka dengan pengambilan data melalui angket yang dibuat oleh penulis dan disebarkan kepada mahasiswa. Angket ini dibuat dengan skala Likert antara 1 sampai dengan 3. Kemudian sumber data, yang pertama ada sumber data primer, yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung daripada subjek sebagai sumber informasi, yaitu mahasiswa. Dan yang kedua ada data sekunder yang digunakan melalui perolehan informasi dari pihak luar yang bersifat tidak langsung dari objek penelitian. Kemudian ada metode. Yang pertama adalah metode angket, di mana kumpulan pertanyaan yang tertulis diberikan oleh penulis kepada responden mengenai hal-hal pribadi maupun hal-hal yang diketahui oleh responden. Angket ini diberikan secara tertutup, memberikan jawaban singkat seperti ya, tidak, dan pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada metode studi dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mencari data yang berbentuk artikel, jurnal maupun buku. Kemudian ada teknis analisa data, yaitu yang pertama ada uji reliabilitas, yaitu pengujian data penelitian, dimana jika koefisien alfa lebih dari taraf signifikan 0,60 maka angket dinyatakan reliable, dan jika kurang dari taraf signifikan 0,60 maka angket dinyatakan tidak reliable. Kemudian yang kedua ada analisa data deskriptif, di mana data ini menggunakan data kuantitatif yang berupa angka. Data tersebut didapat melalui penelitian angket yang telah diisi dan dijawab oleh responden. Dengan ini data akan tergambar untuk menemukan korelasi atau hubungan dan penarikan kesimpulan daripada angket tersebut dan penelitian ini sendiri. Sekian presentasi yang saya jabarkan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.